Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para petani karet. Oke, mohon maaf apabila saya sudah lama tidak upload video karena di sini saya sibuk bener Mas. Jadi masih di sini kan baru saya di Kalimantan baru 3 bulan ya. Jadi ini masih proses pembersihan kebun dan apa ini mempersiapkan kebutuhan pohon karet untuk nyadap ya. Jadi ini saya tunjukkan. Oke, tuh ada ini pantulan cahaya Mas. Jadi nah itu ada botol-botol oli bekas. Itu kemarin ini aja masih belum selesai, itu masih banyak karungnya itu. Fungsinya botol bekas ini untuk wadah karet. Nah, di sini kan pada umumnya itu ada di pohon itu wadah getahnya pakai wadah oli Mas. Jadi ditancapkan di paku. Oke, posisi keadaan saya sekarang masih pagi dan gerimis, jadi saya tidak nyadap. Oke, video kali ini saya mau membahas tentang atau menjawab komentar melalui video. Jadi mungkin nggak sempet ya saya jawab satu persatu karena sibuk bener Mas. Jadi jarang pegang HP. Terus kebetulan saya juga buat channel baru yaitu channelnya Ali Golek Lawuh, nama channelnya. Oke, terus minta bantuannya itu di subscribe dan ditonton, itu seru caranya acara Golek Lawuh. Oke, langsung saja, nggak perlu ini ya pembahasannya. Saya akan masuk di aplikasi YouTube Studio saya. Jadi nanti komentar video sebelum ini nanti kita bahas satu persatu. Oke, lanjut. Nah, ini saya sudah ada di YouTube Studio saya. Yang video sebelumnya yaitu yang berjudul penting tapi berdampak buruk. Jadi itu video sebelum video yang kali ini. Oke, yang pertama yang perlu saya jawab yaitu Yoga Saputra, kalau sapu obat berapa bulan yang disapu obat Mas? Nah, ini mungkin maksudnya berapa bulan sekali ya. Jadi kalau menurut saya ya lebih jarang lebih bagus. Kalau udah keluar lancar kenapa harus dikasih perangsang kan. Jadi ya untuk melancarkan getah, saya biasa mengoleskan perangsang getah itu 1 bulan sekali atau setengah bulan sekali kalau memang perlu ya, karena kalau kebanyakan ya nggak bagus juga di pohon karetnya. Oke, terus ini ini ada komentar dari DXY. Mas, nyemprot katalis kalau kondisi kering apa bisa ya? Bisa saja ya, karena kalau kita nunggu basah ya, kalau kita punya waktu luangnya pas waktu kering ya nggak apa-apa disemprot aja. Cuman saya menyarankan basah itu kan supaya lebih merata dan lebih irit penyemprotan pupuk tambahan katalisnya. Oke, terus ini masih di EG Tomen. Kalau pupuk urea saja bagus nggak Mas? Oke, ini tergantung, kalau pupuk urea ini tergantung pada jenis pohonnya. Kalau jenis BBM dan RC, terus kalau pupuk urea itu dampaknya pohonnya keras. Nanti kalau takutnya kalau pohonnya keras, maksud saya keras itu mudah patah itu loh Mas. Maksudnya getas. Kalau bahasa Jawanya getas lah itu pohonnya. Itu kalau terlalu banyak pupuk urea daunnya lebat, ntar ditakutkannya kalau ada angin besar daunnya lebat terus pohonnya itu getas atau mudah patah. Nah, itu berbahayanya begitu. Jadi bisa patah batangnya. Kalau batangnya patah ya otomatis karetnya rusak Mas. Terus masih di itu komentar di Egitomen, pohon karetku agak malas keluar getah Mas karena keseringan pakai obat. Nah, ini yang perlu dibahas kan, karena perangsang getah itu
sifatnya kalau kita pahami harus hanya untuk merangsang getah, bukan untuk memeras getah, begitu kurang lebih. Jadi kalau terlalu banyak ya bukannya bertambah, nanti lama-lama makin habis karena terlalu diperas, nggak ada simpenan getah di pohonnya itu. Bahkan pohonnya tidak sempat membenahi pohonnya tersebut dari luka-luka yang kita sayat waktu deres itu kan ada luka-luka. Kalau kita peras getahnya ya tidak ada kesempatan pohonnya untuk makan, Mas. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini pertanyaan lagi dari Rahmat Maulana. Mas, kalau baru habis dipoles baru kita semprot katalis, efek poles hilangkah? Enggak ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau kita habis moles terus nyemprot katalis ya itu enggak berpengaruh, karena enggak berpengaruh pada polesnya karena sifat katalis ini kan pupuk ya, pupuk tambahan. Terus tidak bermasalah pada polesnya karena ini sifatnya pupuk. Oke, yang selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Fuadi. Untuk membasmi hama raya pakai obat apa ya bos yang aman? Nah, ini juga perlu dibahas karena karet kalau sadapannya rusak, terus terkena jamur, itu biasanya kan nggak pulih, Mas, karena kambiumnya kan mati karena jamur. Terus kalau terlalu lebar lukanya itu, kayunya kelihatan lebar, itu biasanya memang dihinggapi hewan atau biasa orang Jawa nyebutnya itu oleng-oleng ya. Jadi masuk ke kayunya itu terus bertempat tinggal di kayu tersebut. Itu kalau nggak segera ditanggulangi itu kayunya keropos, apalagi terkena hujan, kemasukan air hujan kan. Kayu kering terkena air hujan, apalagi ada lubang-lubang dari hewan tersebut, bisa keropos, busuk. Nah, dampak kalau kayu di pohon karet yang masih hidup itu busuk dalamnya, itu kalau lama kelamaan nggak kuat menopang daun yang lebat sama beban batang-batangnya, itu bisa-bisa roboh. Dan walaupun nggak roboh itu kalau udah busuk nggak bisa pulih ya, karena kayunya aja udah busuk. Oke, ini saya biasa menggunakan regen, obat semut obat apa itu. Kalau nggak regen ya ada obat yang lain kan untuk membasmi hama, kayak baygon kah yang lain masih banyak, itu bisa digunakan. Apapun jenis obat racun untuk hewan kecil, hewan ulat segala macam, itu aman ya, nggak ada efek sampingnya di pohon karet menurut saya. Oke, terus selanjutnya, Assalamualaikum Mas, salam dari Kaltim. Oke, saya juga sekarang di Kaltim, sudah subscribe nih, mau belajar ilmunya Mas, baru belajar nyadap. Oke, terima kasih atas dukungan sampean, semoga sampean rezekinya banyak dan sehat selalu. Terus kalau memang benar-benar belajar ilmu dari saya ya itu suatu kehormatan ya, karena niat saya memang berbagi pengalaman untuk para petani karet ya. Kalau ada yang lebih tahu dari saya terus video saya ini kurang pas di sampean-sampean semua, ya mohon kritik dan sarannya biar saya berbenah diri untuk menjadi lebih baik dan menularkan ilmu ini lewat YouTube supaya semuanya bisa tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh para petani karet. Oke, kurang lebih seperti itu dulu karena hemat durasi juga kan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Seperti itu kira-kira menurut saya komenan sampean yang belum terjawab secara langsung. Iya Mas, jadi seperti itu komentar-komentar yang ada di video saya sebelumnya. Jadi mungkin bermanfaat ya, atau menurut saya perlu saya bahas karena mumpung ada waktu, dan itu kan juga istilahnya kita ini tukar pengalaman. Jadi kalau ada yang komen terus lihat komen seseorang yang lain, itu kan bisa tahu, oh ini yang saya mau tanyakan udah ditanyain orang. Jadi ada komentar saya atau di dalam tanggapan saya itu mungkin ada kan, bisa dicek di situ. Terus bisa kita niat saya berbagi pengalaman lah. Kalau
apa itu bisa berbagai pengalaman. Karena apa enggak, kan kalau ada pengalaman sampean yang mungkin bertentangan dengan saya atau lebih bagus dari sampean, ya sampean bisa komen aja, ntar tak praktekin setelah saya dapat bukti, nanti tak terangin kan gitu. Kalau saya belum membuktikan, belum berani Mas, karena ntar disangkanya pembohongan publik, itu dosa besar. Kalau masalah hukuman mungkin ada istilah ini ya, apa, tuntasnya, tapi kalau dosa itu wah, saya takut bener itu. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Terus mungkin kalau ada waktu kita bahas lagi lain kali. Ini sebenarnya saya mau niat ingin live streaming, jadi tanya jawab masalah getah, jadi bisa langsung tukar pengalaman secara langsung atau pendapat sampean gimana, terus menurut saya gimana, kan enak. Tapi sinyalnya yang nggak kuat. Di sini kan saya di tengah kebun, jadi sinyalnya itu kadang hilang kadang enggak. Kalau live streaming juga kalau sinyalnya itu nggak kuat kan pecah-pecah juga, macet-macet. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih yang telah apa itu partisipasi, apa gimana itu bahasanya. Jadi mudah-mudahan ini karet stabil yang katanya ini di Palembang turun harganya, mudah-mudahan di Kaltim enggak lah ya, karena saya di sini kan, jadi takut kalau harganya turun. Terus semoga sampean juga sehat selalu, rezekinya banyak, melimpah ruah, terus dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan mempunyai anak soleh dan solehah, amin. Oke, tetap semangat menjadi petani karet. Pokoknya jangan nyerah dulu, walaupun di Kalimantan Timur ini agak susah karet ya, karena kebanyakan sawit. Cari selah, pasti ada solusi. Di sini aja lumayan Mas, harga itu 97 ya. Kalau menurut saya murah karena ini bulanan. Oke, lanjut. Terus untuk para petani karet semoga sukses dan tetap cari solusi supaya kita lebih maju menjadi petani karet. Oke, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.